Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meriana Dapaloka, jurusan FK Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. NIM 102-2021-0227. Mata kuliah yang akan saya bahas saat ini, Psikologi Perkembangan 1. Pada kesempatan ini, saya akan membahas atau menjelaskan tentang teori perkembangan sosial manusia menurut para ahli. Nah, di dalam teori perkembangan sosial, ada 4 teori yang akan saya jelaskan saat ini, yaitu yang pertama, teori perkembangan sosial manusia menurut Sigmund Freud. Yang kedua, teori perkembangan sosial menurut J.B. Watson. Yang ketiga, teori perkembangan sosial manusia menurut B.F. Skinner. Dan yang keempat, teori perkembangan sosial menurut Albert Bandura. Nah, dari keempat perkembangan sosial di atas, saya akan membahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, teori perkembangan sosial menurut Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, dalam kehidupan kita memiliki 3 kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Sadar merupakan tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu, seperti pikiran, perasaan, dan atau ingatan. Seperti dalam diri kita, yaitu kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, dan seks. Prasadar merupakan tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Tak sadar tampil sebagai penengah atau penentu dalam diri manusia dan dikendalikan oleh superego yang berada di wilayah kesadaran manusia. Dari ketiga kesadaran, kita dapat putuskan bahwa adanya keterkaitan dalam struktur kepribadian manusia. Dan yang kedua, teori perkembangan sosial manusia menurut J.B. Watson. Dalam teori ini menjelaskan bahwa mempunyai pandangan utama, yaitu psikologi mempelajari stimulus dan respon. Yang dimaksud adalah semua objek di lingkungan, termasuk juga perubahan jaringan dalam tubuh manusia. Respon adalah apapun yang dilakukan sebagai jawaban terhadap stimulus, mulai dari tingkat sederhana hingga tingkat tertinggi, juga termasuk pengeluaran kelenjar. Dari adanya rangsangan, maka timbul reaksi di pihak sasaran komunikasi. Bentuk reaksi bermacam-macam tergantung situasi atau kondisi. Yang berikut tidak mempelajari atau mempercayai unsur keturunan sebagai penentu. Artinya, perilaku seseorang tidak sepenuhnya dipengaruhi faktor keturunan. Menurut J.B. Watson, artinya bahwa apa yang diingat dan dilupakan seringnya sesuatu digunakan atau dilakukan dalam diri manusia. Yang ketiga, teori perkembangan sosial manusia menurut B.F. Skinner. Di dalam teori ini dijelaskan bahwa belajar merupakan suatu proses adaptasi perilaku yang bersifat progresif. Ini berarti bahwa sebagai akibat dari adanya sifat progresivitas, bahwa sebagai akibat adanya tendensi ke arah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Hal ini dapat dicontohkan bahwa apabila kita merasa lapar dan disiapkan nasi, dan yang akan kita lakukan adalah dengan memakan nasi tersebut. Dan kita dapat melihat yang namanya respon saat seseorang diberikan rangsangan atau stimulus dalam diri manusia. Dan yang terakhir, teori perkembangan sosial manusia menurut Albert Bandura. Pandangan Albert Bandura terhadap teori humanistik. Sebagian besar perilaku manusia dipelajari secara observatif lewat modeling. Dengan melihat bagaimana orang lain berperilaku, maka akan muncul konsep baru yang akan dipercaya menjadi cara bertindak yang tepat. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari secara pemantauan dari mengamati orang lain. Teori belajar Albert Bandura adalah dengan cara mengamati dan bertindak
Intinya mencakup pengamatan terhadap aktivitas yang benar. Salah satu asumsi paling awal mendasari teori Albert Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku yang baik. Dan dari kesimpulan yang saya ambil dari keempat teori perkembangan sosial manusia menurut para ahli adalah manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan sosial psikologi. Sekian penjelasan saya tentang teori perkembangan sosial manusia menurut para ahli. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.